Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman, penulisnya adalah Dr. Kathleen Wijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf. Judul renungan malam seiman pada malam hari ini adalah Hukum yang Baru. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Kita semua menyadari bahwa ayat inti di atas tadi adalah hukum atau perintah mengenai kasih. Dengan sendirinya kita juga mengetahui bahwa ini merupakan hukum yang terutama, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sebagaimana yang tertulis dalam Matius 22 ayat 37. Yesus juga berkata dalam Matius 22 ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pertanyaannya, apakah ini adalah hukum atau perintah yang baru? Alkitab Perjanjian Lama telah mengatakan lama sebelumnya, misalnya dalam Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Alkitab Perjanjian Lama juga mengatakan dalam Imamat 19 ayat 18, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Kalau hukum mengasihi itu sudah diberikan oleh Alkitab Perjanjian Lama, mengapa Yesus mengatakannya sebagai hukum yang baru atau perintah yang baru? Nah, hal yang baru adalah terdapat dalam kalimat berikutnya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Artinya, Yesus telah menunjukkan melalui kehidupannya bagaimana cara mengasihi satu dengan yang lain, agar murid-muridnya juga dapat mengasihi satu dengan yang lain. Dalam akronim celebration, kita ingat alfabet yang ke-9, yaitu huruf I untuk integritas, yaitu kehidupan yang sehat meliputi adanya kejujuran dalam kehidupan kita. Yesus menunjukkan integritas dengan mengasihi murid-muridnya sampai rela mati untuk keselamatan mereka. Dengan demikian, Yesus bukanlah seorang yang omdo atau omong doang, melainkan dia menghidupkan hidup yang mengasihi, serta mengajarkan orang lain untuk mengikuti jejaknya. Yesus benar-benar adalah kasih. Ini dapat terlihat dari kedatangannya ke dunia ini untuk hidup dan mati sebagai manusia untuk keselamatan kita masing-masing. Pada saat berhadapan dengan murid-murid yang kasar seperti Yohanes dan Yakobus, yang terkenal dengan sebutan anak guntur, di mana mereka minta izin kepada Yesus untuk mendatangkan api dari langit agar membakar orang Samaria yang menolak kunjungan mereka. Nah, bagaimana sikap Yesus? Ia tetap menerima kelemahan Yohanes dan Yakobus, serta mendidik mereka dengan kasih, sehingga anak guntur itu akhirnya dikenal dengan Yohanes yang kekasih. Yesus menerima Petrus yang telah menyangkalnya sampai 3 kali dan membimbingnya untuk melayani akan domba-domba Allah. Kita dapat melihat bahwa Yesus senantiasa mengasihi orang-orang yang punya kelemahan dan tetap melihat potensi mereka dalam pekerjaan pelayanan mereka kepada Tuhan. Hukum yang baru adalah hukum kasih yang dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kehidupan kita yang menghidupkan hukum kasih dalam hubungan satu dengan yang lain dapat lebih berkuasa dalam mengabarkan Injil kepada orang lain, sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita.